Hai guys, selamat bertemu kembali di channel Tompo Kuno, saluran yang membahas tanaman obat secara jelas dan terperinci. Kali ini kita akan membahas ramuan tradisional untuk mah kronis. Seperti apa tanaman-tanaman yang berkhasiat untuk mah kronis? Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan beberapa tanaman tersebut dan cara pengolahannya. Namun sebelum kita membahasnya, jangan lupa pencet subscribe and like agar Anda tidak ketinggalan informasi. Ini adalah tanaman yang digunakan untuk mengatasi mah kronis. Yang pertama adalah kunyit. Kemudian yang kedua adalah temulawak. Dan yang ketiga adalah daun binahong. Lalu bagian mana dari tanaman tersebut yang digunakan untuk mengatasi mah kronis? Untuk kunyit yang digunakan adalah umbinya. Umbi ini digunakan untuk melapisi dinding lambung sekaligus untuk mengurangi asam lambung. Kemudian yang kedua adalah temulawak yang digunakan juga umbinya. Temulawak ini berfungsi untuk memperbaiki fungsi pencernaan, terutama fungsi hati, sekaligus mengeringkan luka apabila terjadi luka pada lambung. Penggunaannya cukup 3 iris atau 3 potong, masing-masing setebal kira-kira 3 mm. Kemudian yang ketiga adalah daun binahong. Penggunaan daun binahong sangat diperlukan untuk mah kronis karena biasanya setelah terjadi mah tersebut akan muncul rasa nyeri pada ulu hati atau rasa sakit di beberapa tempat di lambung tersebut. Lalu bagaimana cara mengolah ketiga bahan tanaman obat tersebut untuk mengatasi mah kronis? Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menuangkan 2 gelas air ke dalam periuk. Nampak pada gambar, air dituangkan ke dalam gelas ukuran kecil, kemudian dimasukkan ke dalam periuk. Ini gelas pertama. Tambah 1 lagi untuk gelas kedua. Cukup 2 gelas saja. Selanjutnya gelas maupun botol air bisa dikembalikan ke tempat semula dan dirapikan. Dan selanjutnya dapat dimasukkan beberapa bahan yang siap untuk direbus. Yang pertama adalah temulawak yang sudah dikupas dan dipotong. Yang kedua, kunyit. Penggunaan kunyit cukup sebesar 1 jari tangan orang dewasa. Kemudian yang ketiga, daun binahong. Cukup menggunakan 7 lembar saja. Apabila sudah selesai dimasukkan semuanya, maka segera ditutup periuk tersebut dan api siap dinyalakan. Gunakanlah api kecil dan tunggu hingga mendidih. Apabila air di dalam periuk sudah mendidih, caranya dengan dicek terlebih dahulu, maka api dapat segera dimatikan. Selanjutnya, air yang sudah dingin tersebut disaring. Kita lihat persiapan penyaringan. Ya, sudah siap untuk disaring.
Air sudah dimasukkan ke dalam gelas dan siap untuk diminum. Ramuan ini sangat baik untuk penderita MAH kronis karena makanan, namun untuk MAH kronis karena beban pikiran yang berat, harus ditambah lagi dengan terapi non-fisik. Apa yang dimaksud dengan terapi non-fisik pada penderita asam lambung? Bapak Ibu pemirsa, terutama para penderita asam lambung, pada kenyataannya orang yang menderita asam lambung itu terjadi tidak hanya karena faktor makanan dan minuman. Akan tetapi meningkatnya asam lambung juga disebabkan karena suasana hati yang tidak nyaman. Misalnya marah, emosi, dan lain sebagainya. Perasaan yang tidak nyaman tersebut muncul akibat adanya beban pikiran yang sangat berat, seperti keretakan rumah tangga, perceraian, hutang piutang, kenakalan anak, PHK atau pengangguran, dan lain sebagainya. Pada sebagian orang, kasus-kasus seperti itu menjadi beban yang sangat berat, menguras energi, menimbulkan susah tidur dan malas makan. Jika pada penderita MAH kronis yang disebabkan karena makanan, sensasi yang muncul berupa leher tegang, kepala pusing, nyeri ulu hati, kemudian sesak nafas, punggung pegal, tulang belikat sakit, kemudian lutut linu, maka pada penderita MAH kronis yang disebabkan karena beban pikiran yang berat, sensasi yang saya sebutkan tadi masih ditambah dengan kehilangan gairah hidup, susah tidur, malas makan, mimpi buruk, dan juga sering mimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tanda-tanda seperti itu menunjukkan bahwa penderita MAH kronis itu batinnya sangat menderita atau sangat gerantes. Karena batin yang sangat menderita tersebut, maka untuk mengatasi MAH kronis yang disebabkan karena beban pikiran, tidak cukup hanya dengan minum herbal. Akan tetapi harus diikuti dengan terapi non-fisik, yaitu untuk menyetabilkan mental. Seperti apa wujudnya terapi non-fisik itu? Bapak Ibu pemirsa, terutama para penderita MAH kronis, saya juga pernah mengalami MAH kronis cukup lama dan sekarang hidup normal. Apa yang saya lakukan? Anda bisa menirunya dan juga bisa untuk mengembangkannya sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Yang saya lakukan adalah yang pertama, memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah karena tidak menerima kenyataan hidup yang terjadi. Dan istighfar ini akan menghilangkan kedukaan. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas agar ikhlas menjalani hidup ini. Yang ketiga, sabar. Apa yang terjadi pada penderita MAH kronis itu adalah ujian bagi penderita itu sendiri dan perlu dicari solusinya. Kemudian yang keempat, silaturahim. Memperbanyak silaturahim apabila
suasana hati, suasana pikiran tidak nyaman, maka segeralah memanggil teman-teman atau mendatangi teman untuk ngobrol agar suasana hati yang tidak nyaman berubah menjadi nyaman. Dan ngobrol itu akan menghilangkan ketegangan leher. Leher yang semula tegang, begitu kita ngobrol maka leher tersebut akan menjadi lentur kembali. Nomor 5 dan seterusnya bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Bisa dengan sedekah, puasa, hipnoterapi, audioterapi, dan lain-lainnya. Bagi penderita MAH kronis yang disebabkan karena beban pikiran, lakukanlah terapi fisik dan terapi non-fisik ini secara bersamaan dan rutin. Insya Allah mental akan segera stabil dan suasana hati akan menjadi nyaman. Dan seiring dengan meredanya masalah hidup, maka penyakit MAH tersebut akan mereda pula. Bila MAH Anda sudah membaik, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya karena ribuan penderita MAH membutuhkan bantuan.